Okay, hello everyone. Good morning. Welcome to English subject. Still with me, Miss Rini Aresta Mangunsong. So today we are going to learn chapter 4. The title is If I Had Wings Like a Bird, I Would Fly Fast. What does it mean? Ya, artinya adalah jika saya memiliki sayap seperti seekor burung, saya dapat terbang dengan cepat. Oke, faktanya adalah you are not a bird, so you can't fly fast. Kamu bukan burung, jadi kamu tidak bisa terbang dengan cepat. Oke, so first of all, I want you to know about the learning objective, tujuan pembelajaran kita. Oke, the first, you are able to make correct conditional sentences. And then the second, you are able to find the fact from conditional sentences. Oke, so, sehingga untuk penilaian, misalkan meminta kamu mengerjakan soal yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, kamu bisa membuat kalimat kondisional dengan benar dan kemudian dapat menentukan fakta dari kalimat kondisional. Ya, so, type of conditional sentences. Ya, there are 3 types of conditional sentences, type 1, type 2, and type 3. But especially in this chapter, we just focus on conditional sentences type 2. Okay, and later, chapter 5, we will learn about conditional sentence type 3. But here, we just focus on type 2. Yeah, what is conditional sentence type 2? Conditional sentence type 2 is used to think of the opposite of an event that is happening in the present times. Jadi katanya, conditional sentence type 2 itu digunakan untuk memikirkan sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang berlawanan yang terjadi di masa sekarang, oke? Sesuatu yang terjadi pada saat sekarang. Sehingga dikatakan sebagai unreal situation. Maksudnya gimana, Miss? Oke, I take one example. For example, today is rainy, hari ini hujan. Kemudian kamu menghayal, seandainya hari ini tidak hujan. Oke, seandainya. Nah, itulah conditional sentence type 2. Seandainya hari ini tidak hujan. Oke. Sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan adalah sesuatu yang bertentangan pada saat sekarang. Karena apa? Faktanya adalah hari ini hujan. Jadi, ya itulah yang dikatakan dengan conditional type 2 yang kamu harapkan seolah-olah angan-angan yang bertentangan pada saat sekarang. Sekarang kita perhatikan pattern. Ya, conditional sentence type 2. Oke, cara cepatnya adalah kamu ingat saja, if must be followed by simple past tense. Oke, kemudian result adalah past future. Nah, kemudian, Miss, can I put if in the beginning of the sentence? Yes, of course. Bisa dong if-nya di awal kalimat. But you have to remember, oke? Apapun dan dimanapun letak if, oke? If must be followed by simple past, oke? Subject plus verb to. And then, don't forget to put comma, harus ada comma. And then, resultnya harus diikuti oleh past future. Would atau could, and then plus verb 1. Nah, for example, she would bring my book if she remember. Oke, dia akan bawa bukuku jika dia ingat. Ternyata faktanya apa? Dia lupa, dia nggak bawa bukumu. Oke, nah sekarang, please look at this picture. Oke, wah kasihan sekali dia. I can't remember anything. Aku nggak bisa mengingat apapun. Kemudian dia berangan-angan. If I could remember something, jika saja aku bisa mengingat sesuatu. Kira-kira apa yang akan kamu lengkapi, nak? Ya, kalau misi seperti ini. If I could remember something, I would not lose my stuff. Saya tidak akan kehilangan barang-barangku. Oke. Nah, di sini yang Miss tekankan adalah you have to remember if must be followed by simple past. Oke. Next, the second picture. Nobody helps me. Tidak ada yang mau menolongku. Oke. Kemudian dia berangan-angan. If somebody help me, jika seseorang menolongku. Oke, kira-kira apa yang akan kamu katakan jika seseorang menolongmu? Ya, I will finish my job. Saya akan menyelesaikan tugas-tugasku. Oke, again, perhatikan di sini if-nya diikuti oleh simple past. Ya, ini help ini adalah simple past. Kemudian diikuti oleh past. Iya, diikuti oleh past future, oke, penggunaan would sebagai past future. Next, sekarang, ya, analyze these sentences, oke. Miss harap kamu bisa menganalisis ini dengan benar. Look at number 1. If my mom cooks my favorite food, I would eat soon. Jika ibuku memasak makanan favoritku, saya akan segera makan. Wow. Nah, sekarang perhatikan.
Apakah telah benar if diikuti oleh simple past? Tidak, Miss. That is false. Right, this sentence is false. Because cooks, okay, itu masih verb 1. Okay, you have to change become past tense. Sehingga menggunakan verb 2. Cook. Okay. Nah, move on to number 2. If today was Sunday, my uncle would come. Jika hari ini hari Minggu, pamanku akan datang. Okay. Kamu perhatikan, is that true or false? Aku rasa sudah benar, Miss. Karena if-nya diikuti oleh simple past, kemudian result-nya itu diikuti oleh past future. Teng-teng. Ya. That is false. Wow, why, Miss? Okay. Especially in conditional type 2, okay, terkhusus di conditional type 2, ya. To be past yang kamu gunakan harus dalam bentuk were. Harus, must. Jadi apapun nanti subjeknya, mau dia nanti are you we, they, he, she, it, okay? Kamu harus remember, you have to remember, to be yang kamu gunakan dalam bentuk past adalah were, bukan was. Sehingga kan kalau kamu ingat, kalau ada lagu gini ya, if I were a boy, nah if I were a boy, nah di situ dia pakai were, sementara I was loh, Miss, ya. Tapi karena conditional type 2, kamu harus ingat dia pakai were. Sekarang kita perhatikan, nah move on. Conditional type 2 versus fact. Nah, di sini sudah disediakan rumus dari conditional type 2. Sekarang fakta. Ada yang bisa menentukan faktanya? Oke, fakta dari conditional type 2 adalah dalam bentuk present tense. Subject plus verb 1. Oke. Why, Miss? Because we imagine under situation in present times. Oke. Karena sesuatu yang kamu hayalkan adalah sesuatu yang bertentangan di masa sekarang, pada saat sekarang. Sehingga faktanya harus dalam masa sekarang, present time. Oke, rumusnya adalah subject plus verb 1. Sekarang kita perhatikan. Example, if I were a president, I would make Indonesia better. Oke, jika saya seorang presiden, saya akan membuat Indonesia itu menjadi lebih baik. Oke, faktanya adalah ya, I'm not a president. Oke, saya bukan seorang presiden. Oke, saya masih siswa, Miss. Oke, sekarang nomor 2. If I could swim, I would dive ocean. Jika saya dapat berenang, saya akan mengarungi atau menyelam samudra. Faktanya adalah, ya, saya nggak bisa berenang, Miss. Oke, katakan saya tidak dapat berenang di dalam bentuk present tense menjadi I can't swim, so I do not dive ocean. Oke, saya tidak dapat menyelami samudra. Nah, so far I hope you have already had a clear explanation. I mean, clear about the topic. Nah, sekarang kita perhatikan answer the question. Nah, you blank the job if you were not late to the interview. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, this is conditional type 2. If telah diikuti oleh simple past, maka apa yang akan kamu isi di sini? Ya, Miss, aku akan isi dengan past future. So, the answer is A. Okay, good. Next, number 2, together. If Rani were not busy at the moment, jika Rani tidak sibuk pada saat ini, she would go out with me. Dia akan pergi denganku, kata si Maria. Nah, from Maria's utterance, dari pengucapan si Maria, we know that Rani blank-blank with her. Kira-kira apa, Dek? Nah, actually this question asking about the fact. Menanyakan fakta ya sebenarnya soal nomor 2 ini, Dek. Kira-kira apa? Fakta harus dalam bentuk present tense. Nah, ternyata Rani tidak pergi dengan dia. So, the answer is D, doesn't go. Yeah, so, this is our assignment. Look at this assignment, number 1 until number 5. Is that about conditional type 2? You fill in the blank with conditional type 2 and then don't forget to find the fact. Okay, harus kamu tentukan juga faktanya. Nah, sekarang kita perhatikan. Yeah, this is the end of our lesson about the conclusion. Conditional sentence type 2 is usually called as an unreal situation, ya. Sering sekali dikatakan sebagai situasi yang tidak real. Oke, kemudian pattern, subject plus would, could, verb 1, and then if diikuti oleh subject plus verb 2 sebagai simple past. Nah, the fact from conditional sentence type 2 must be in present times, oke? Rumusnya adalah subject plus verb 1. Yeah, so that's all about our lesson today. I hope you enjoy and have a clear explanation. See you to the next lesson. If you have any question, let me know. Bye!